Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika Rusdiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan PPL di SMA Negeri 2 Kumai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Denny, pimpin doanya. Ya, gerak. Mulai. Selesai. Terima kasih, Denny. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, sehat semua ya berarti? Ya, Bu. Silakan kalian persiapkan peralatan tulisnya ya. Sudah siap semuanya? Sudah, siapa Bu? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita ya. Minta tolong kepada Dita. Tolong dibacakan dulu. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode project/learning melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat 1. Membuat model matematika dari skenario yang telah dibuat dengan tepat. 2. Menentukan himpunan penyelesaian SPMTP dari skenario yang telah dibuat dengan tepat. 3. Membuat metode matematika dari masalah Tekstual. tentang SPMTP dengan tepat. 4. Menentukan himpunan penyelesaian dari masalah konseptual tentang SPMTP dengan tepat. 5. Menentukan penyelesaian dengan berbagai metode dari skenario masalah SPMTP yang telah dibuat dengan tepat. 6. Menyajikan penyelesaian SPMTP dari skenario yang dibuat dalam bentuk video dengan baik. 7. Menentukan penyelesaian dengan berbagai metode dari masalah konseptual yang merupakan SPMTP dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada tahapan pembelajarannya, yaitu yang pertama penyampaian topik proyek, yang kedua membuat desain proyek atau skenario, lalu yang ketiga membuat jadwal, yang keempat memonitor kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil atau presentasi, lalu yang keenam evaluasi pengalaman. Nanti di akhir akan ada evaluasi ya, akan ada soal tes untuk individu. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini. Untuk manfaat pembelajaran ini sudah saya sampaikan juga ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan kita menggunakan proyek. Proyeknya apa? Membuat video. Nah, dengan kalian membuat video, tentu kalian akan lebih memahami tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Karena kalian melakukan secara langsung. Kalian membuat soalnya, kalian menyelesaikannya, dan kalian juga memerankannya ya. Selain itu, kalian juga dapat belajar untuk bekerja sama dengan tim dan mengatur jadwal. Di sini Ibu mau tanya dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, kemarin kan kalian sudah melaksanakan pembuatan video ya. Ibu mau tahu dulu penjelasan secara singkat tentang proses pembuatan video maupun editing video yang telah kalian lakukan. Ibu minta untuk Rahayu, tolong dijelaskan dulu secara singkat kemarin seperti apa. Pertama membuat skenario dulu. Yang kedua kita membuat jadwal. Yang ketiga kita melaksanakan
tugas dari skenario itu lalu mengedit video yang telah dibuat. Oke, jadi buat skenario dulu, lalu buat jadwal, buat video. Untuk pembuatan video kemarin ada kendala atau tidak? Kenapa? Seharusnya kita membuat videonya itu hari Sabtu, tapi pada nggak bisa karena ada acara dan lain-lain. Jadi solusinya gimana? Jadi kita undur hari Minggu juga. Oke, tapi untuk anggota kelompok lain gimana? Bisa diajak kerjasama atau tidak? Oke, yang lainnya gimana? Teman-teman satu kelompoknya bisa diajak kerjasama semuanya? Bisa. Enggak, kata Aji. Kenapa Aji? Ada acara juga. Nah, namanya tugas kelompok harus dikerjakan sama-sama ya. Nah, selanjutnya, ada yang bisa berikan contoh penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari? Tentang jual beli. Membeli 3 barang ya. Lalu menentukan Usia. menentukan usia boleh. Kalau yang jual beli seperti apa? Beli berapa barang? 3. Beli 3 barang. Jumlahnya gimana? Beda-beda ya. Nah, tapi yang diketahui hanya totalnya saja. Kadang kan kalau misalkan kita beli barang, kita ya udah langsung kita bayar aja totalnya berapa. Tidak selalu kita tanya harga satuannya berapa kan gitu. Kalau misalkan uangnya nipis mungkin kita tanya ya harga satuannya berapa gitu. Tapi kadang kalau misalkan kita pede aja nih, kayaknya uangnya cukup, ya udah totalnya berapa gitu. Jadi kita nggak tahu harga satuan barangnya itu berapa ya. Kayak itu bisa kita selesaikan dengan SPLTV ya. Lalu ada juga menentukan usia itu tadi. Misalkan ada 3 orang, jumlahnya totalnya sekian. Lalu usia masing-masingnya berapa, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu topik proyek. Masih ingat topik proyek kita minggu lalu apa? Apa proyeknya? Membuat video kan? Membuat video tentang apa? Penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kepada Rahayu bahwa yang pertama itu tahapannya adalah membuat skenario ya, lalu membuat jadwal. Nah, untuk membuat skenario itu atau membuat desain proyek sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini hasil dari rancangan skenario video kalian ya. Rancangan skenario video kalian ini Ibu tampilkan, ada 6 kelompok. Lalu membuat jadwal. Membuat jadwal juga sudah kalian lakukan ya. Ini untuk jadwal yang telah kalian buat, ada 6 kelompok juga dan kalian juga sudah membuat videonya ya. Sudah jadi semua kan? Sudah. Oke. Nah, untuk memonitor kemajuan proyek, ini juga sudah kita lakukan. Kemarin waktu pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan diskusi ya mengenai kemajuan proyek ini. Juga sudah ada bimbingan. Ini ada foto-fotonya. Lalu kemarin Ibu ada minta juga kalian ketika pembuatan video maupun editing, kalian mengirimkan bukti bisa foto, bisa video. Nah, ini juga sudah ada, kalian sudah mengirimkan semua, tapi tidak bisa Ibu tampilkan semuanya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu juga sudah memantau dari WhatsApp juga ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pengujian hasil atau presentasi. Jadi, setiap kelompok nanti silahkan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan video yang telah kalian buat. Nanti yang lainnya memperhatikan dan memberikan tanggapan, bisa saran, bisa kalau misalkan ada perbaikan atau koreksi tinggal disampaikan saja ya. Oke, sampai situ jelas? Oke, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing biar lebih gampang untuk mengkoordinirnya nanti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Silakan. Di bawah alat tulisnya.
dengan kelompoknya semua? Ya, oke, yang rapi ya. HP-nya tolong disimpan dulu, jangan ada yang mainan HP karena nanti ada temennya yang presentasi. Jadi diperhatikan. Nanti tinggal kalian tuliskan di buku kalian modelnya seperti apa, dikoreksi sudah benar atau belum, lalu perhitungannya seperti apa. Juga kalian perhatikan ya semuanya. Untuk urutan majunya di sini untuk yang maju pertama adalah kelompok 3, yang kedua adalah kelompok 4, yang ketiga kelompok 1, selanjutnya kelompok 6, kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 5. Oke, silahkan kepada kelompok 3 untuk maju mempresentasikan videonya. Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan SPLDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan SPLDP. Permasalahan tadi kita misalkan menghapus sama dengan X, keseluruhan sama dengan Y, dan buku gambar sama dengan Z. Jadilah model matematikanya. Matematikanya 3X ditambah Y sama dengan Z. Harganya 17.200. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 19.200. 3X ditambah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000 rupiah. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.200. Lalu persamaan yang kedua yaitu 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 19.700. Karena di sini Z-nya koefisiennya belum sama, maka akan kita samakan dulu dengan mengkalikan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 2. Setelah itu hasilnya yaitu 9X plus 3Y plus 6Z sama dengan 51.600. Lalu persamaan 2-nya hasilnya yaitu 4X plus 4Y plus 6Z sama dengan 39.400. Setelah itu kita kurang dan jadilah persamaan 4 yaitu 5X min Y sama dengan 12.200. Ini persamaan 4-nya. Setelah itu kita eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya tadi adalah 3X plus Y plus 2Z
dan persamaan 2-nya itu X plus persamaan 3-nya, 2Y plus 2Z. Karena di sini Z-nya sudah sama-sama 2, maka langsung saja kita kurang. Jadinya hasilnya 2X min Y sama dengan 3.200. Lalu kita ubah menjadi Y sama dengan 2X min 3.200. Jadilah persamaan 5. X min Y dengan 12.200. Suaraku keras. 5X min 1 X dari 200. 12.000. 5X min 2X tambah 1.200 dengan 12.200. X dengan 12.200 kurang 3.200. X dengan 9.000 bagi 3. X sama dengan 7. Kurang 1. Kita substitusikan X ke 5. Y sama dengan 2X min 3.200. Y sama dengan 2 kurung 3.000 min 3.200. Y sama dengan 6.000 kurang 3.200. Y sama dengan 2.800. Sama 3. X ditambah 2Y ditambah Z 2Z sama dengan 14.000. Disitu 3.000 karena X sudah diketahui 3.000 ditambah dalam kurung 2.800 ditambah 2Z sama dengan 11.000. 3.000 sama 5.600 suara menarik ditambah 2Z sama dengan 14.000. 8.600 ditambah 2Z sama dengan 14.000. 2Z sama dengan 14.000 dikurang 8.600. Z sama dengan 5.400 dibagi 2. Z sama dengan 2.700. Jadi harga masing-masing dari satu penghapus, satu pensil warna, dan satu buku gambar adalah 3.000, 2.800, dan 2.700.
Jadi harga yang harus dibayar hari ini yaitu 4 penghapus, 2 pensil warna, dan 3 buku gambar. 4 penghapus yaitu 3.000 dikali 4, 2 pensil warna yaitu 2.800 dikali 2, dan 3 buku gambar yaitu 2.700 dikali 3. Maka kita total hasilnya yaitu 25.700. Jadi harga yang harus dibayar hari ini adalah 25.700. Dari kelompok kita yang ditanyakan Oke, jadi di video itu memang suaranya kurang pas ya. Lain kali kalau misalkan kalian mau bikin video atau apa, suaranya lebih dikasih lagi. Jadi juga untuk presentasinya. Oke, ada lagi silakan. Ya kalau di videonya kami memang lupa memasukkan penyelesaiannya ini, tapi kalau di HP ini sudah selesai. Jadi harga yang harus dibayar hari ini itu 25.700. Misalnya itu sudah tepat belum? Kalau belum, apa yang perlu ditambah atau diperbaiki? Harusnya seperti apa? Penghapus, harga persilangan, harga gambar. Oke, jadi itu ya, permisalannya itu harusnya adalah harga penghapusnya, karena yang ditanyakan kan yang tidak diketahui kemudian itu adalah harga dari penghapus. Jadi untuk permisalan itu harus jelas. Yang dimisalkan adalah harga penghapus sebagai X, harga pensil warna sebagai Y, dan harga buku gambar sebagai Z. Jadi jangan hanya cuma penghapus X, pensil warna Y. Begitu juga untuk buku gambar sama dengan Z. Di situ masih belum jelas yang ditanyakan apa. Bisa aja kan yang ditanyakan, bisa juga yang ditanyakan adalah banyaknya itemnya itu, banyaknya penghapus berapa, kan bisa seperti itu. Jadi untuk permisalan harus lebih jelas lagi ya. Ya Bu. Sampai situ ada lagi yang mau bertanya? Gak ada? Kalau nggak ada, kita kasih tepuk tangan untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Selanjutnya adalah kelompok 4. Mana kelompok 4? Nanti tolong dikoreksi ya, penyampaiannya itu juga termasuk dari permisalannya sudah benar atau belum, perhitungannya sudah benar atau belum. Yang lainnya yang duduk di meja itu sambil coret-coretan ya, kalian tulis model penyampaiannya seperti apa, permisalannya apa, sudah benar atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk belajar
Setelah kita membuat model matematikanya, kita akan mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 63, X sama dengan X dikurang Y sama dengan min 7. Karena variabelnya sudah sama, maka kita langsung kurang. Jadinya 2Y tambah Z sama dengan 70 sebagai persamaan 4. Lalu kita mengeliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 3. 2Y tambah Z sama dengan 70, min Y tambah Z sama dengan 10. Karena variabelnya sudah sama, maka kita langsung kurang menjadi 3Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Lalu setelah kita mengeliminasi, kita mengsubstitusi nilai variabel Y pada persamaan 2. X kurang Y sama dengan min 7. X min 20 X kurang 20 sama dengan min 7. X sama dengan min 7 ditambah 20 sama dengan 13. Lalu kita mengsubstitusikan nilai variabel X dan Y pada persamaan 1, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 63, 13 tambah 20 tambah Z sama dengan 63, 33 tambah Z sama dengan 63. Jadinya Z sama dengan 63 dikurang 33 sama dengan 30. Jadi sudah diketahui pada masa jabatan ketiga raja tersebut, yaitu dari Pangeran Antakusuma adalah 13 tahun, jabatan Pangeran Mas Adipati adalah 20 tahun, dan jabatan Pangeran Prabu adalah 30 tahun. Apa ada yang ditanyakan? Kita dapat model matematikanya dari
X tambah Y tambah Z sama dengan 63. X sama dengan Y dikurang 7. Jadi X dikurang Y sama dengan negatif 7. Yang Z-nya sama dengan Y ditambah 10. Jadi negatif Y ditambah Z sama dengan 10. Ada yang ditanyakan lagi? Kasih tepuk tangan untuk tambahan aja. Itu ada yang salah ketik ya? Iya, ketinggalan. Harusnya X tambah Y tambah Z sama dengan 60. Ya, tapi di situ ada tambah 2 ya. Jadi lain kali bisa lebih teliti lagi ya. Lalu sesuai dengan yang kelompok 3 tadi sarannya harusnya diikutin dari ceritanya dulu ya. X sama dengan Y dikurang 7, baru deh nanti dibuat jadi X dikurang Y sama dengan negatif 7. Jadi yang nonton nanti nggak bingung karena ini kan ditampilkan di YouTube ya, semua orang bisa lihat. Lalu permisalannya juga, di situ permisalannya adalah jabatan Pangeran Antakusuma sama dengan X. Harusnya adalah lama jabatan atau lama menjabatnya, karena yang ditanya adalah waktunya, bukan jabatannya. Kalau jabatannya apa? Ya raja kan? Ini saja ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penerapan SPLCP dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Setia.
Setelah kalian menonton video itu, saya akan menjelaskan sedikit masalah SPLTV-nya. Pertama, kita membuat permisalan seperti kacamata sebagai X, gelang sebagai Y, dan case HP sebagai Z. Setelah menentukan permisalan, lalu kita membuat model matematika. Yang pertama, bisa dilihat model matematika yang persamaan pertama seperti ini, persamaan kedua seperti ini, dan persamaan ketiga seperti ini. Buat pertanyaan. Yang pertama, tentukan harga masing-masing tiap piece gelang, case HP, dan kacamata. Yang kedua, jika Rahayu membelikan ibunya 3 gelang, 1 case HP, dan 4 kacamata, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Rahayu? Penyelesaiannya seperti berikut. Kita dapat penyelesaian dengan metode substitusi, yaitu kita dapat melakukan substitusi terlebih dahulu dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Seperti yang bisa kalian lihat, persamaan 1, 2 dikali 37.000 dikurang Y dikurang Z, ditambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000. Yang kedua, 74.000 dikurang 2Y dikurang 2Z tambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000. Negatif Y tambah Z sama dengan 2.000. Z sama dengan Y tambah 2.000. Menjadi persamaan keempat. Lanjut. Terus, lalu kita mensubstitusikan persamaan yang pertama ke persamaan yang ketiga, yaitu 37.000 dikurang Y dikurang Z ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 59.000. Y tambah Z sama dengan 22.000 dan menjadi persamaan kelima. Lalu kita mensubstitusikan lagi persamaan 4 dan persamaan 5, yaitu Y tambah 2.000 sama dengan 22.000. 2Y sama dengan 20.000, Y sama dengan 10.000. Substitusi Y sama dengan 10.000 ke persamaan 4. Z sama dengan 10.000 ditambah 2.000 sama dengan 12.000. Substitusi Y sama dengan 10.000 dan Z 12.000 ke persamaan 1. X 37.000 dikurang 10.000 dikurang 12.000 sama dengan 15.000. Jadi harga 1 piece kacamata 15.000, harga 1 piece gelang 10.000 dan harga 1 piece case HP 12.000. Maka jika Rahayu membelikan ibunya 3 gelang, 1 case HP, dan 4 kacamata di toko yang sama, maka Ayu harus membayarkan uang sebesar 103.000. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran atau apa? Silakan, dipersilahkan waktu untuk kalian. Silakan kepada kelompok yang lainnya untuk memberi tanggapan. Tidak ada? Mana? Jika tidak ada, kami tutup. Coba dikoreksi dari permisalannya tadi sudah benar atau belum? Mana yang lainnya? Kan itu permisalannya harusnya X sama dengan harga kacamata. Tapi di video itu X sama dengan kacamata saja. Mundur dulu.
di bagian permisalan. Ini. Harusnya gimana, Fadli? Harusnya harga kacamata X sama dengan harga kacamata. Oh, jadi di permisalannya itu maksudnya Fadli itu harusnya bukan hanya kacamata, sama seperti kelompok sebelumnya ya. Harusnya adalah harga kacamata, harga gelang, harga gitu. Jadi lebih teliti lagi ya, harus lengkap gitu. Karena bisa aja di situ yang ditanyakan adalah banyaknya kacamata gitu. Jadi untuk permisalan itu harus jelas dan lengkap gitu. Ada lagi? Bagaimana untuk videonya? Sudah bagus? Ada openingnya tadi ya, bagus ya. Actingnya gimana? Bagus. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang penerapan SPL TV dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Sisil. Cepetin pas aku jalan. Jelek ya apa? Iya. Itu kenapa?
Selanjutnya, buat ngambil matematika. Rizky, Rizky. Biasa. Dengan masalah tadi kita bisa misalkan, misal harga S sebagai X, harga snack sebagai Y, harga permen sebagai Z. Lalu kita membuat model matematika. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.000 sebagai persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 13.000 sama dengan persamaan 2. 2X tambah Y tambah X sama dengan 12.000 sebagai persamaan 3. Eliminasi variabel Z pada persamaan 2 dan 3. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 13.000. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12.000. Di sini koefisiennya sudah sama, jadi tidak perlu untuk disamakan lagi. Lalu kita kurang hingga mendapatkan nilai min X tambah Y sama dengan 1000 sebagai persamaan 4. Ini kita eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Ada persamaan 1 koefisien variabel. Selanjutnya, mengeliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.000. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 13.000. Sini koefisiennya beda. Jadi perlu untuk disamakan dahulu. Persamaan 1 dikalikan dengan 1, persamaan 2 dikalikan dengan 2. Hingga menjadi 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.000. 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 66.000. 26.000. Lalu kita kurang. Hingga mendapatkan nilai 3X kurang 3Y tambah min sama dengan min 9.000 sebagai persamaan 5. Selanjutnya, eliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 5. Min X tambah Y sama dengan 1000. X tambah 3Y sama dengan min 9.000. Lalu kita tambahkan sehingga mendapatkan nilai min 2Y sama dengan min 8.000. Y sama dengan min 8.000, kita bagikan min 2 sama dengan Y sama dengan 4.000. Lalu substitusikan variabel X dan Y pada persamaan 2. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 13.000. 3.000 dikurang 28 Y tambah Z sama dengan 13.000. 3.000 tambah 8.000 tambah Z sama dengan 13.000. 11.000 tambah Z sama dengan 13.000. Z sama dengan 13.000 dikurang 11.000 sama dengan Z sama dengan 2.000.
Kebanyakan dia ininya. Jadi Sisil membeli 1 es dan 2 snack. X tambah 2Y sama dengan 3.000 tambah 2 dikali 4.000 sama dengan 11.000. Jadi kembalian Sisil terima yaitu 5.000 dikurang 11.000 sama dengan 39.000. Silakan kelompok yang mau bertanya. Silakan. Untuk pelajaran saya tadi 28.000. Kok di situ ditulisnya 28Y titik 00-nya. Iya. Harusnya apa? Di atasnya 2Y. 2Y berarti 2 dikali Y-nya berapa? 4.000. 4.000. Jadi atasnya adalah 2 dikali 4.000. Ada lagi? Udah itu aja. Untuk videonya ada bagus ya? Bagus. Yang lain tadi perhitungannya juga udah benar semua kan? Bagaimana kamu yakin jawabanmu itu sudah benar? Yakin karena kita sangat teliti dalam menghitung dan kita juga menghitung substitusi dan hasilnya benar. Membuat kita tambah yakin. Jadi udah dijelaskan ya? Oke. Kasih tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
Jadi dari video di atas kita dapat mengetahui ada masalah di pabrik sepatu Ibu Ajeng. Di sini dapat kita ketahui jika mesin A, mesin B, dan mesin C yang bekerja maka akan menghasilkan 233 sepatu dalam sehari. Dan jika mesin A dan mesin B saja yang bekerja maka akan menghasilkan 170 sepatu dalam sehari. Dan jika mesin B dan mesin C saja yang bekerja maka akan menghasilkan 158 sepatu dalam sehari. Yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh masing-masing mesin tersebut dalam sehari. Jika ada mesin biasa yang bekerja, maka akan menghasilkan 170 sepatu dan 150 sehari. Dapat dimisali ketika satu membuat mesin-mesin tersebut dalam sehari. Lalu kita membuat model matematika akan dijelaskan oleh Suwarti. Jadi permasalahan tadi kita bisa membuat permisalan, menyelesaikan permasalahan tadi kita membuat permisalan. Misalnya jumlah sepatu yang dapat dihasilkan dari jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin A dapat kita misalkan sebagai X. Jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin B dapat kita misalkan dengan Y. Jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin C kita dapat misalkan dengan Z. Membuat model matematikanya yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 23 sebagai persamaan 1, X tambah Y sama dengan 1 sebagai persamaan 2, Y tambah Z sama dengan 148 sebagai persamaan 3. Dan sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin A dapat dikatakan dengan Y, misalkan dengan Langkah pertama, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Setelah kita substitusikan, kita mendapatkan nilai Z sama dengan 63. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sufyan. Langkah kedua untuk mensubstitusikan ini dapat kita substitusikan dan mencari Z. Di sini kita memperoleh nilai dari variabel Z adalah 70. X adalah 75. Langkah ketiga kita di sini memperoleh mensubstitusikan variabel X dan nilai variabel Z ke persamaan 1. Sini kita mendapat Y adalah 95. Dari perhitungan di atas dapat diperoleh X jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin A adalah 75. Y sama dengan jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin B sama dengan 95. Dan Z jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin C adalah 63. Yang ditanyakan di awal adalah berapa jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh masing-masing mesin tersebut dalam sehari. Kesimpulannya, jadi jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin A dalam sehari adalah 75. Jumlah sepatu dalam sehari yang dihasilkan oleh mesin B adalah 95 sepatu. Dan jumlah sepatu yang dapat dihasilkan oleh mesin C dalam sehari adalah 63 sepatu. Dipersilahkan kelompok lain untuk bertanya atau memberikan komentarnya. Bagus. Oke, dari permisalannya tadi juga jumlah sepatu ya. Di situ
ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Ya, kalau misalkan kalian permisalannya langsung pakai nah B ini juga boleh ya, nggak harus pakai X, Y, dan Z. Lalu untuk perhitungannya tadi sudah benar? Untuk kelompok 2, bagaimana kalian yakin kalau jawaban kalian itu sudah benar? Apa yang kalian lakukan? Setelah memperoleh nilai X, Y, dan Z-nya tadi, kita mencoba mensubstitusikan nilai X, Y, Z tadi ke salah satu persamaannya. Dan diperoleh hasilnya sama seperti yang di persamaan itu. Jadi kami yakin jawabannya pasti benar. Dan disubstitusikan ke setiap persamaannya dan ternyata benar ya. Gak ada lagi yang mau mengomentari? Untuk videonya gimana? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video yang telah kami buat tentang penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Tersebut dapat diselesaikan dengan persamaan dengan tiga variabel atau disebut juga sebagai SPLTV. SPLTV itu memiliki cara penyelesaian, yaitu satu yang berisi gabungan antara eliminasi dan substitusi. Di sini kita coba menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Fokus memberi kemudian hanya 2 buku dan 3 pensil dengan handle tulis dulu. Dan media memberi 4 buku dan 2 pulpen dengan handle 25.000. Sedangkan saya ingin memberi 2 buku dan pensil Orang di belakang. Nah, kita harus mengetahui berapa harga masing-masing. Untuk menyelesaikan soal kita ini, kita harus membuat misalkan variabel kita misalkan bukan sebagai X, sebagai Y, dan bukan sebagai Z. Maka kita dapat membuat model matematika 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Merupakan persamaan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 19.000 merupakan persamaan 1. 2X ditambah 3Y sama dengan 14.000 merupakan persamaan 2. 4X ditambah 3Z sama dengan 25.000 merupakan persamaan 3. 2X tambah 3Y sama dengan Cara penyelesaian, eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Karena koefisien pada persamaan 1 dan persamaan 2 tidak sama, maka harus kita kalikan. Persamaan 1 kita kalikan 2 dan persamaan 2 kita kalikan 3. Menjadi 6X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 38.000. 6X ditambah 9Y sama dengan 42.000. Dan didapatkanlah min 5Y ditambah 2Z sama dengan min 4.000 merupakan persamaan 4.
Eliminasi variabel Y pada persamaan 2 dan persamaan 3. 2x ditambah 3y sama dengan 14.000. Min 5y ditambah 2z sama dengan min 4.000. Pada persamaan 2 kita kalikan 5 dan persamaan 4 kita kalikan 3. Jadi 10x ditambah 15y sama dengan 70.000. Negatif 5y ditambah 6z sama dengan negatif 12.000. 10x ditambah 6z sama dengan 58.000 merupakan persamaan 5. Eliminasi variabel z pada persamaan 3 dan 5. 4x ditambah 3z sama dengan 25.000. 10x ditambah 6z sama dengan 58.000. Persamaan 3 kita kalikan 2 dan persamaan 5 kita kalikan 1. Menjadi 8x ditambah 6z sama dengan 50.000. 10x ditambah 6z sama dengan 58.000. Ini dapatkanlah hasil negatif 2x sama dengan min 8.000, x sama dengan 8.000 per min 2 sama dengan 4.000, x sama dengan 4.000. Substitusi nilai x ke persamaan 2 untuk mencari nilai y. 2x ditambah 3y sama dengan 14.000. 2 dikalikan 4.000 ditambah 3y sama dengan 14.000. 8.000 ditambah 3y sama dengan 14.000. 3y sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000 per 3. Y sama dengan 2.000. Substitusi x pada persamaan 3 untuk mencari nilai z. X 4x sama ditambah 3z sama dengan 25.000. 4 dikali 4.000 ditambah 3z sama dengan 25.000. 16.000 ditambah 3z sama dengan 25.000. 3z sama dengan 9.000. Z sama dengan 9.000 per 3. Z sama dengan 3.000. Setelah mengetahui harga masing-masing buku, pensil, dan pulpen, kita dapat menjawab pertanyaannya. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 2 dikali 4.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 13.000. Kesimpulannya, jadi harga 2 buku, 1 pensil, dan 1 pulpen yaitu 13.000. Sedangkan uang Ayu 10.000. Jadi 10.000 dikurang 13.000 sama dengan negatif 3.000. Ternyata uang Ayu kurang negatif 3.000. Apa ada yang ditanyakan? Ya, silahkan bertanya. Coba baca. Ada kok di awal lagi. Ini udah ada Rian. Nah, ditanya apa tuh? Lagi. Oh, iya. Ya, kami kurang teliti untuk
nulisnya. Bagaimana kelompok lain ada lagi? Kalau tidak ada, itu tadi ya koreksinya di bagian permisalan. Harusnya itu adalah harga buku, harga pensil, dan harga pen. Bagaimana kalian kasih jawabannya tadi udah benar? Sama, sudah dikoreksi juga. Ya? Kalau sudah yang lainnya kasih Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan videonya sudah bagus ya. Untuk penyelesaiannya kalian juga sudah beragam menggunakan berbagai metode, ada yang pakai eliminasi, substitusi maupun gabungan. Perhitungannya juga sudah benar semuanya. Mungkin ada koreksi di bagian ada salah ketik waktu di videonya itu, lalu di bagian permisalan terutama. Tadi ada beberapa kan yang permisalannya itu hanya misalkan buku sama dengan X, pensil sama dengan Y. Padahal seharusnya di situ harus lebih jelas. Yang ditanyakan itu atau yang dimisalkan itu adalah harga buku atau banyaknya buku. Karena kalau misalkan hanya dituliskan buku saja, maka masih belum jelas ya. Bisa aja orang ngira yang ditanyakan adalah banyak bukunya berapa. Lalu bisa juga harga bukunya berapa. Gitu. Untuk keseluruhan sudah cukup baik semuanya. Saya suka semua videonya, sudah saya tonton semua, sudah saya koreksi juga. Aktingnya bagus-bagus semuanya. Nanti kalau misalkan ada film pendek harus ikut ya kalian. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini sama-sama. Ibu minta tolong kepada Ajeng bisa berikan pendapatmu untuk kesimpulan hari ini. Oke, yuk kita buat kesimpulan ya. Yang lainnya bisa sambil dicatat ya. Jadi begini Bu, ya, ternyata dalam SPLTV itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kami tadi buat proyek, kita juga bisa menentukan harga satuan satu barang dari 3 barang. Itu salah satu contohnya, masih banyak contoh yang lain. Oke. Lalu untuk membuat model matematika bagaimana? Kita bisa memisalkan dengan X, Y, atau Z. Oke, jadi membuat permisalan dulu ya. Jadi untuk membuat model matematika, kita buat dulu permisalannya. Kalau sudah baru buat model matematika. Harus diingat ya, untuk membuat permisalan itu harus jelas dan lengkap. Jangan hanya cuma buku sama dengan X, tapi harga buku atau banyaknya buku, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikannya bagaimana? Ada berapa metode? 3 metode. Apa aja? Substitusi, eliminasi, sama gabungan. Oke, jadi tinggal dipilih salah satu ya. Kalau misalkan prosesnya atau perhitungannya benar, pasti jawaban juga benar. Untuk mengkonfirmasi jawaban kalian benar atau tidak, bagaimana? Pakai aplikasi GeoGebra sama Bisa pakai bisa pakai aplikasi GeoGebra atau mensubstitusikan nilai yang udah kalian dapat ke setiap persamaan. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Oke. Selanjutnya, untuk refleksi silahkan kalian buka HP kalian. Kalian buka di Google Classroom, di situ ada refleksi. Tinggal kalian isi ya. Diisi singkat-singkat saja. Silakan. Hariri kakinya. Di situ ada 4 pertanyaan bagaimana kesan kalian, lalu apa hal baru yang kalian dapatkan, dan sikap apa yang perlu kalian tanamkan untuk lebih memahami materi tentang SPLTV. Singkat saja itu.
Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah ini? Sudah, oke. Yang belakang sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian buka di bagian evaluasi. Di situ ada soal evaluasi, ada satu soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Boleh buka bukunya, buku LKS-nya. Buku catatannya juga boleh dibuka, tapi nggak boleh diskusi dengan temannya, karena ini adalah soal individu. Silakan kalian kerjakan dulu. Ya, di buku tugas. Soalnya ada di Google Classroom. Silakan ambil buku tugasnya.
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, tolong perhatikan dulu ke depan. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Soalnya juga udah kalian kerjakan. Nanti minta tolong ketua kelasnya untuk mengumpulkan buku tugasnya ke kantor ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu materinya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi nanti kalian pelajari lagi ya itu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi lanjutan dari SPLTV-nya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Gak ada? Cukup jelas ya untuk pembelajaran hari ini? Oke. Kalau sudah saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.